Walet, ubinan ini merupakan salah satu metodologi dalam rangka penyuluhan pertanian. Jadi nanti kita ambil sampel, 3 sampel kita nanti akan ambil dengan ubinan yang biasa saja, yaitu untuk ukuran 2,5 meter kali 2,5 meter. Nanti kita ambil dalam kotak 2,5 meter kali 2,5 meter itu kita akan mendapatkan berapa kilo, nanti kita kalikan luas tanah. Dan ubinan ini merupakan sebuah alat yang bisa mengukur tingkat produksi tanaman padi itu sendiri. Baik guys, langsung ke lapangan, kita langsung ukur untuk ubinan ini. Silahkan ya, ayo. Baik, ini ada kawan-kawan yang sudah praktek. Coba boleh dilihat nanti ke Pak Ahmad. Tempatkan satu tempat. Oke. Ini Neng. Ini nanti kita ukur. Oh, ini kan belum habis ya. Ini 2,5 meter. Yang dulu ya, yang pindah. Nanti tetap ada perhitungan-perhitungan berdasarkan teori-teori kita bahwa dengan melaksanakan kegiatan ubinan ini, insya Allah kita akan mendapatkan walaupun sampel akan mendapatkan minimal mendekati hasil real daripada produksi tanaman padi itu sendiri. Nanti dalam satu sampel ini kita ada berapa katakanlah berapa tanaman atau populasi, dan dalam satu populasi ini nanti akan kita hitung. Ini dalam satu populasi tanaman padi kita hitung berapa, nanti tinggi tanaman juga berapa, nah nanti panjang malai juga ini berapa. Dalam satu malai ini nanti kita panjangnya berapa, nah terus bulir-bulir dalam satu malai ini berapa, nanti perhitungan nanti kita hitung bersama-sama. Baik guys, itu kita sudah melaksanakan kegiatan pengukuran ubinan yang merupakan salah satu metode kita juga. Dan nanti kita setelah kita ubin, setelah kita ukur tinggi tanaman, jumlah rumpun, panjang malai, terus jumlah bulir, baik itu bulir yang isi ataupun bulir yang apa, nanti kita hitung semua. Dan selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan perontokan. Kita ikuti saja guys. Oke guys, kita lanjutkan dengan kegiatan kita, yaitu setelah tadi kita mengubin, kita akan melaksanakan kegiatan perontokan bulir-bulir padi itu. Kita lihat guys sini. Semangat, hidup PPP Walet, hidup. Ada Pak Jum. Oke Pak Jum, mantap ya, siap. Nanti juga ada Pak Haji, ada kelompok tani, nanti akan kita wawancarai. Seperti ini guys, seperti ini bulir padi udah kelihatan kuning nih. Jadi insya Allah ini mungkin tonasenya ini akan sesuai harapan kita. Mudah-mudahan produksi padi di wilayah BPP Walet ataupun Desa Jatirenggang ini tentunya akan meningkat guys. Oke guys, terima kasih. Setelah kita mengubin barusan, kita langsung kegiatan kita adalah menghitung dalam satu malai. Setelah kita senti, coba lihat. Ini pasti ambil satu malai. Ini kita ukur guys. Ini berapa senti? Ini biasanya di atas 50 senti ini, kalau tidak salah. Panjang malai pun itu akan menentukan sebuah produksi dari tanaman padi itu sendiri. Ini di atas 20 cm. Nanti dari panjang malai, dari pangkal sampai ujung, kita hitung berapa bulir yang utuh atau berapa bulir yang hampa atau yang belum jadi seperti ini. Nanti kita perbandingannya ada. Oke guys, kita lihat ini teman-teman lagi menghitung. Boleh dilihat. Ini teman-teman yang pada semangat. Oke bro. Mantap. Kondikit. Baik guys, kita lanjut menghitung dalam satu malai nanti ada berapa.
Kita alhamdulillah bersama POPT dari penjualan dengan PLT kita ada Rodio ya iya depan duet. Ya iya. Data-datanya guys, ini komplit sekali. Ini kita bahkan sesuai yang ada di lapangan. Kalau valid dan memang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Dan kami yakin memang ini produksi sepertinya memang lumayan tinggi nih. Saya baru melihat saja ini sudah kelihatan ini. Ini bulir yang hampa ataupun yang tidak di sini cuma sedikit. Bahkan ini hama penyakit itu memang terkendali lah. Katakanlah ini tidak ada bercak-bercak. Mungkin masih tetap di bawah ambang batas ekonomi serangan hama itu sendiri. Karena kita tetap menggunakan di dalam PLT sendiri pengendalian hama terpadu. PHT-nya memang kita utamakan. Boleh tuh teman-teman lain pada mau itu. Nanti kita akan menimbang hasil daripada bulir padi yang kita rontokkan. Boleh kita lihat nanti di sana, ayo guys. Bulir padi seperti ini. Cok ditimbang. Seperti ini guys. Sobat tani semuanya. Ini nanti akan kita timbang. Ini sebagai sampel ubinan. Ini ada berapa kilo nanti kita kalikan dengan rumus. Baik, kita lihat hasilnya cukup lumayan. Ini kita timbang sekali. Boleh dimajukan? Saya dulu. Berapa? Hasilnya apa? 8 tapi enggak? 6,54. Oh 6,5. Baik guys, ini hasil timbangan hasil ubinan yang pertama ini 6,54 kilo. Nanti akan kita kalikan dengan rumus 16. Baik, kita akan menimbang sampel yang kedua, sorry, yang kedua seperti ini. Kita mengubin contoh atau sampel ini kita ada 3 guys. Jadi nanti kita sampelnya ada di depan, ada di tengah, dan di belakang. Ini seperti ini guys. Ini yang ubinan yang kedua. Nilainya berapa ini? 5575. Oke, siap, cukup. Berarti 5,57. Kita kalikan Oke guys, kita akan mengukur atau menimbang hasil ubinan yang ketiga. Sampel yang ketiga. Baik guys, ini sampel ubinan yang ketiga. Oke, catat. Nilainya berapa? Kita langsung berapa ini? Itu gemeter pasti belum sarapan ya? Jam 8 ya. Oh, berarti ini hasilnya 6,0 ya? 04604 kilo. Baik, itu guys kegiatan kita menimbang hasil ubinan 3 sampel yang kita lakukan. Nanti dari 3 sampel ini akan kita kalikan dengan 16 dan nanti kita bagi rata-rata. Dan itu hasil daripada GKP panen atau kering pungut lah. Nanti tetap ada perhitungan lagi. Nanti kita kurangi 30% untuk mencapai GKG gabah kering giling. Terima kasih guys. Siap, teruskan. Baik guys, pada kita lanjut lagi. Setelah kita panen, nanti langsung akan kita ini kita pengeringan. Biasanya 3 hari dilaksanakan. Itu pun memang sesuai dengan mungkin teriknya matahari. 3 hari insya Allah ini akan kita dapatkan katakanlah mungkin dengan rendemen lah kalau bahasa ini. Dengan rendemen mungkin 15% kandungan airnya, baru nanti bisa kita giling langsung ke penggilingan atau air press giling unit lah. Oke guys, kita lanjut.
kegiatan kita pada kesempatan ini kita akan mewawancarai tim demonstrator yang telah melaksanakan kegiatan mungkin demplok dari BPPP ya. Dan kita akan perkenalkan dulu. Namanya siapa Pak? Mas Haji. Pak Haji Sohadi ya? Haji Sohadi. Ini Bapak siapa Pak? Pak Sutriatno. Beliau ini termasuk demonstrator dalam kegiatan demplok ini, dan ini Pak Sutriatno ini adalah ketua kelompok Pak ya? Ketua kelompok tani Mekar Jaya 1, tentunya Desa Jatirenggang, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Baik, begini Pak, ada beberapa pertanyaan mungkin pertama mungkin ke Pak Sutriatno dulu. Ini kelompok ada berapa, jumlah anggotanya berapa Pak? 25 guys, ini anggotanya. Dan Pak Sutriatno ini memang ketua, memang sudah lama. Jadi insya Allah kegiatan-kegiatan kita juga nanti mudah-mudahan berjalan sesuai acuan dan usaha kita. Kemudian yang didemplok kan berapa Pak? Nanti tanya bolak-balik ya. 10 hektar, ini 10 hektar. Cuman yang kita ubin ini yang kita sampel mungkin 1 hektar. Nah itu demploknya menggunakan apa Pak? Nah obatnya dari pestisidanya mungkin Pak ya, pestisida ya, dan pestisidanya pestisida nabati Pak ya? Pestisida nabati yang memang kita aplikasikan dengan bioprotektor, dengan nama mungkin bioprotektor Pak ya. Nah begini Pak, varietasnya menggunakan varietas apa Pak? Varietas 32 Inpari ya? Inpari 32 Inpari 32 guys. Dan nanti juga Inpari 32 memang cukup lumayan kita kembangkan di wilayah kami. Nah begini Pak, dalam demplok ini kan mungkin Bapak menggunakan selain di pestisida juga akan menggunakan pupuk Pak. Nah kira-kira pupuk urea dari awal sampai akhir itu berapa, silakan Pak diceritakan. Nah pestisida yang kita gunakan kan bioprotektor Pak ya? Iya. Nah bagaimana Pak Sutriatno tentang bioprotektor sendiri? Jadi maka diceritakan saja, tidak apa-apa. Kalau masalah bioprotektor itu memang saya juga alhamdulillah Pak, barangkali petani di sini dengan adanya kualitas dari produk bioprotektor itu ya barangkali ada peningkatan. Peningkatan yang signifikan menurut saya. Artinya jelas ketika tanaman yang sekarang kita hadapi di luar demplok ya Pak. Iya. Dibandingkan dengan di luar demplok itu bagus di sini. Artinya berarti obat bioprotektor itu satu memang tujuannya mungkin kalau kita amati dan baunya itu seperti minyak angin. Benar. Jadi seolah-olah hanya untuk mengusir sifatnya, bukan untuk membunuh. Tuh. Jadi alhamdulillah dengan adanya bioprotektor ini, insya Allah memang bukan insya Allah lagi, kenyataannya memang bagus. Alhamdulillah. Makanya saya khususnya ke bioprotektor ini jangan sampai dikurangi mutunya itu atau dosisnya, sebab biasanya produk itu udah bagus, lambat tahun akan dikurangi dosisnya yang akhirnya ke bawah lagi. Maka kalau bisa dari bioprotektor itu kalau kita amati, pertama untuk mengusirnya memang membunuhnya itu pelan-pelan Pak. Jadi setelah kesemprot itu hama tuh lambat tahun akan jadi kering lah, sistemik jadi lama-lama akan menghilang. Nah makanya khusus kepada produk bioprotektor jangan mengurangi dosis, kasihan petani. Tuh, semuanya itu yang 1 hektar, ukurannya itu 2 kintal. Ya berarti jelas akan mengurangi. Nah menggunakan NPK, KCL. Nah itu NPK berapa kintal? NPK berapa sih Kang? 2 kintal. 2 kintal. KCL? KCL setengah kintal. TS mangga. Berarti pas 4 kintal setengah per hektar. Cukup. Ini sih kadar tanahnya. Iya. Berarti itu maksudnya itu. Betul. Baik, terima kasih Pak Sutriatno dan Pak Haji yang sudah memberikan sebuah penjelasan juga bahwa tentunya yang didemplokkan di sini adalah bioprotektor. Insya Allah ini kita langsung data ini kita ambil dari langsung petani. Memang bioprotektor ini satu karena dilihat dari namanya juga sudah bio, jadi protektor melindungi, daripada serangan hama itu sendiri. Artinya
kegiatannya walaupun sifatnya mengusir, tetapi dia pun bisa mematikan secara perlahan-lahan saya. Jadi bisa mematikan secara perlahan-lahan. Akhirnya tanaman padi kita insya Allah aman dan sampai panen. Terima kasih Pak Sutiarto yang sudah artinya ya sesuai dengan aplikasi di lapangan. Jadi kita ambilin dana benar-benar. Cuma yang jelas tentunya memang ada sebuah solusi juga nanti barangkali ini tetap yang namanya kelompok pun memang membutuhkan sebuah fasilitas juga. Jadi apa yang diinginkan kelompok ya mangga silahkan didengar saja oleh BPTP ataupun dari Kementerian Pertanian itu sendiri ya. Jadi yang jelas kalau misalkan pengen katakanlah sebuah panen raya dalam arti panen raya secara bersama-sama itu tentunya membutuhkan alsintan ya, alat mesin pertanian baik itu alat panen padi atau combine ataupun mungkin alat perontok padi atau power thresher Pak ya. Jadi tentunya untuk kelompok ini memang barusan saya ngobrol memang belum dapat juga, makanya insya Allah mudah-mudahan tolong minta didengar juga buat yang ada di sana Pak ya. Jadi artinya ini terutama yang jelas kan alsintan belum ada, tapi semangat kita kan tetap semangat Pak ya. Tetap semangat. Baik guys, terima kasih, itu sedikit wawancara kita dengan Pak Haji dan juga Ketua Kelompok Tani Mekarja 1 Desa Renggang. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih sudah melihat video kami dan jangan lupa like and subscribe di channel kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melaksanakan kegiatan ubinan, baik itu pengambilan tanaman ataupun perontokan ataupun langsung kita mengukur atau menimbang hasil ubinan, pada sesi terakhir ini kita akan bersama-sama untuk menikmati hidangan yang sudah kelompok sediakan. Alhamdulillah tentunya kami dari BPP Walet mengucapkan terima kasih buat kelompok Tani Mekarja 1 Desa Renggang Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon yang sudah merespon kegiatan kami. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Kita lihat ya sana. Yang mau menikmati dimanapun Anda berada, Pak Ahmad akan menceritakan tentang hasil ubinan daripada kegiatan DM Farm yang dipercayakan kepada kami BPP Walet dari DM Farm BPTP. Langsung saja Pak Ahmad. Oke, rekan penyuluh, di sini saya akan artinya memaparkan hasil dari ubinan yaitu pada tanggal 6 Juli 2020. Dan di lokasi Pak Haji Swari tersebut saya mengambil 3 sampel yang tentunya ukurannya kami berdasarkan aturan dari KPS tentunya, yaitu dengan ukuran 2,5 meter kali 2,5 meter. Yang pertama yaitu hasil dari ubinan itu mendapatkan 6,54 kg. Yang kedua 5,57 dan yang ketiga yaitu 6,04 kg. Sehingga setelah dibagi rata-rata yaitu mendapatkan 6,05 dan kita kalikan dengan 1.600 sehingga akan mendapatkan 9,680 ton gabah kering panen. Dan kalau dikonversikan kepada gabah kering panen yaitu 9,680 kali 0,82 sehingga didapat hasil yaitu 7 ton, 93,97 ton per hektar. Baik, itu sahabat tani dimanapun Anda berada, dari hasil kegiatan DMFAM kita yang terdiri dari 3 produk yang tadi sudah disebutkan, ternyata hasil akhir daripada ubinan dan tonase realnya itu akan GKD gabah kering giling itu akan mendapatkan tonase 7,937 ton. Baik, sahabat tani, itu akhir daripada sebuah kegiatan kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah pedoman kita bahwa tetap kita sebagai penyuluh pertanian tetap tentunya mengarah ke Kementerian Pertanian dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.
Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kostratani. Merdeka. Merdeka. Cukup sekian.